Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil. Semoga bermanfaat. Yang pertama kita bahas soal tentang pola bilangan dan konfigurasi objek. Diketahui pola bilangan 17, 14, 11, 8. Suku ke-7 dari pola bilangan tersebut adalah, kita tuliskan ulang terlebih dahulu, 17, 14, 11, 8. Kita lihat polanya. 17 ke 14 berkurang 3. 14 ke 11 berkurang 3. 11 ke 8 berkurang 3. Jadi polanya selalu berkurang 3. Kurangi 3 lagi, 5. Kurangi 3 lagi, 2. Kurangi 3 lagi, negatif 1. Yang ditanyakan suku ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti suku ke-7 sama dengan negatif 1. Jawabannya C. Soal selanjutnya, tentukan 3 suku berikutnya dari pola berikut. 2, 3, 5, 8. 3 suku berikutnya, kita lihat polanya. 2, 3, 5, 8. Ini adalah termasuk jenis pola bilangan Fibonacci, yaitu suatu pola bilangan yang didapatkan dengan cara menjumlahkan 2 suku yang ada di depannya. 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 5, 8. 5 ditambah 8, 13. 8 ditambah 13, 21. 13 tambah 21, 34. Sehingga 3 suku berikutnya adalah 13, 21, 34. Jawabannya A. Lanjut. Perhatikan pola bilangan berikut. 2,6, 3,10, 5,18. Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah, maksudnya bilangan kedua itu 6, 10, 18. Dengan bilangan yang pertama adalah 2, 3, 5. Polanya kita lihat, 6 itu didapatkan dari, kemungkinannya adalah 2 kali 3, 2 kali 4 dikurangi 2. Kita cek. 2 kali 3, 6. Oke, memenuhi. 3 kali 3, 9. Berarti tidak memenuhi. 2 kali 4, 8. Dikurangi 2, 6. Oke, memenuhi. 3 kali 4, 12. Dikurangi 2, 10. Oke, memenuhi. 5 kali 4, 20. Dikurangi 2, 18. Oke, berarti jawabannya 2 kali 4 dikurangi 2. Dikalikan 4, kemudian dikurangi 2. Jawabannya D. Kalau menemui soal seperti ini, cara yang paling cepat adalah kita coba saja opsi yang ada. Misalkan ditambah 4. 2 ditambah 4, 6. Oke, masuk. 3 ditambah 6, 9. Berarti tidak memenuhi. Yang A, coret. Dikalikan 3, 2 kali 3, 6, oke. 3 kali 3, 9, ini 10, berarti tidak memenuhi. Dikalikan 2, kemudian ditambah 3. 2 kali 2, 4, tambah 3, 7, berarti tidak memenuhi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Banyaknya lingkaran pada pola ke-6 adalah, kita hitung dulu banyak lingkarannya. Pola ke-1 lingkarannya ada 2. Pola kedua lingkarannya ada 6. Pola ketiga lingkarannya ada 12. Pola keempat lingkarannya ada 20. Pola ketiga lingkarannya ada 30. Yang ditanyakan pola ke-6. Kita lihat dulu polanya. 2 ke 6 ditambah 4. 6 ke 12 ditambah 6. 12 ke 20 ditambah 8. 20 ke 30 ditambah 10. Selalu bertambah 2, berarti ini ditambah 12.
42 ditambah 14 56. Yang ditanyakan pola ke-6 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti 42. Jawabannya B. Kita lanjutkan tentang koordinat kartesius. Soal yang pertama, berdasarkan gambar di atas, jarak titik 2,5 terhadap sumbu X adalah, ini sumbu X, titik 2,5 di sini. Jadi jarak titik 2,5 terhadap sumbu X adalah komponen dari Y. Ini 5 satuan. Jawabannya C. Kita lanjutkan, diketahui titik P negatif 4,5, maka titik P berada pada kuadran. Kita buat dulu sketsa bidang koordinatnya. Bidang koordinat ini dibagi menjadi 4 kuadran. Ini kuadran yang pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Kuadran pertama, ini nilai X dan Y-nya positif. Kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Negatif, negatif, positif, positif. Kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi kita lihat soalnya P negatif 4,5. Nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Berarti termasuk ke dalam kuadran kedua. Jawabannya B. Kita lanjutkan berkaitan dengan relasi dan fungsi. Soal yang pertama, relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram bawah ini adalah, kalau kita menemukan soal seperti ini, cara yang paling cepat adalah kita masukkan satu persatu opsi yang ada. Misalkan yang B, 2 kurang dari 4, 3 kurang dari 9, oke, 4 kurang dari 16. Semua masuk, akan tetapi kalau kita menggunakan relasi kurang dari, maka 2 ini juga harus dihubungkan ke 9 karena 2 ini kurang dari 9. 2 juga harus dihubungkan dengan 16 karena 2 kurang dari 16. 3 juga harus dihubungkan dengan 4 karena 3 kurang dari 4. Berarti yang kurang dari ini tidak memenuhi. Yang A, akar dari 2 akar dari 4, oke. 3 akar dari 9, oke. 4 akar dari 16. Berarti jawabannya A. Baik, kita lanjutkan. Diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Ada 4 himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, oke, jika kita menemukan soal seperti ini, kita cukup melihat yang depannya saja. Ini yang dilihat adalah 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2. Yang belakang tidak perlu diraukan. Jika yang depan ini ditulis lebih dari satu kali, berarti himpunan pasangan berurutan tersebut tidak termasuk ke dalam pemetaan atau fungsi. Kita cek. I1, 7, 8, 9, 10. Tidak terjadi pengulangan, semua ditulis satu kali. Berarti ini termasuk fungsi atau pemetaan. I2, 1, 2, 1, 2. Terjadi pengulangan. 1 ditulis 2 kali, 2 ditulis 2 kali. Berarti ini bukan fungsi. I3, 1, 2, 3, 4. Tidak terjadi pengulangan. Berarti ini fungsi. I4, 1, 2, 1, 2. Terjadi pengulangan. Satunya tulis 2 kali, duanya tulis 2 kali. Berarti ini bukan fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi atau pemetaannya adalah I1 dan I3. Jawabannya B. Diketahui fungsi fx
sama dengan negatif 1 dikurangi X. Yang ditanyakan nilai dari F negatif 2. Ini ketika X-nya diganti negatif 2, nilai fungsinya berapa? Jadi kita masukkan saja. F negatif 2 sama dengan negatif 1 dikurangi X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi F negatif 2-nya sama dengan 1. Jawabannya C. Kita lanjutkan. Fx sama dengan 6x dikurangi 7. Fk sama dengan 23. Yang ditanyakan nilai dari K. Fk sama dengan 23. Maksudnya ketika X-nya diganti dengan K, maka nilai fungsi tersebut sama dengan 23. Jadi kita masukkan saja. X-nya diganti dengan K, nilai fungsinya sama dengan 23. Ketika X-nya diganti K, nilai fungsinya 23. Jadi 6K sama dengan negatif 7-nya kita benda ruas, 23 ditambah 7. 6K sama dengan 30. K-nya 30 dibagi 6, ketemu 5. Jawabannya D. Kita lanjutkan. Diketahui himpunan P A, B, C, D, E, Q 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NP sama dengan 5. NQ sama dengan 5. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q adalah rumus mencari banyak korespondensi satu-satu adalah N faktorial. Sehingga kita dapatkan N-nya 5. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 100. 20. Jawabannya C. Kita lanjutkan. Sekarang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Soal yang pertama, grafik persamaan garis dari 3x ditambah 2y sama dengan 12 adalah, baik kita cari dulu titik potong garis tersebut dengan sumbu x dan sumbu y. Kita buat tabelnya. X, Y. Memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Kita masukkan ke dalam persamaan. Ketika Y-nya 0, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. 3X ditambah 2 kali Y-nya kita ganti 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12. X-nya ketemu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita dapatkan titik koordinat 4,0. Kemudian ketika X-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan ketika X-nya sama dengan 0, 3 kali X-nya diganti 0 ditambah 2Y sama dengan 12. 3 kali 0, 0. 2Y sama dengan 12, sehingga Y sama dengan 12 dibagi 2 ketemu 6. Kita dapatkan titik koordinat 0,6. Jadi titik potongnya adalah 4,0 dan 0,6. 4,0 ini 4,0. 4,0. 0,6. 0,6. Jadi jawabannya B. 4,0 dan 0,6. Soal berikutnya, gradien garis yang melalui titik A 3,5 dan B 6,4. Jadi kita gunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan. Ini 1, ini 2. Berarti 14 dikurangi 5 dibagi X2-nya 6 dikurangi X1-nya 3. 14 kurangi 5, 9, 6 kurangi 3, 3. Berarti gradiennya sama dengan 9 dibagi 3,
ketemu 3, jawabannya B. Kita lanjutkan gradien garis yang melalui titik 2,-5 dan titik -3,6 masih sama. Ini mencari gradien. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya 6, Y1 nya negatif 5, kita kurung. X2 nya negatif 3 dikurangi 2. 6 ditambah 5 per negatif 5, kita dapatkan gradiennya sama dengan negatif 11 per 5. Jawabannya negatif 11 per 5 C. Kita lanjutkan. Soal berikutnya masih tentang persamaan garis lurus, mencari gradien. Gradien garis dengan persamaan 2x ditambah 4y ditambah 4 sama dengan 0 adalah, ini adalah bentuk persamaan ax plus by plus c sama dengan 0. Maka gradiennya sama dengan negatif a per b. Kita lihat dari soal nilai a nya 2. Jadi a itu adalah koefisien dari x. Negatif 2 dibagi b nya 4. Maka kita dapatkan gradiennya sama dengan negatif 1 per 2. Jawabannya B. Kita lanjutkan. Masih tentang gradien. Dari bentuk persamaan ax plus by plus c sama dengan 0. Jadi kita dapatkan M sama dengan negatif a per b. Kita lihat ke soal, a nya 4, berarti negatif 4, b nya 1. Sehingga gradiennya sama dengan negatif 4. Jawabannya D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Gradien garis yang tegak lurus dengan garis H 3x dikurangi 6y dikurangi sama dengan 0. Oke, syarat dua buah garis tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti kita cari dulu gradien dari garis 3x dikurangi 6y dikurangi 18 sama dengan 0. M sama dengan negatif a per b. A nya 3, b nya negatif 6. Sehingga kita dapatkan gradiennya sama dengan 1 per 2. Ini adalah nilai dari M1. Untuk mencari nilai M2 kita masukkan ke dalam syarat dua buah garis tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga M1 nya kita masukkan setengah kali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 dibagi setengah sama dengan negatif 1. Ini kita jadikan perkalian, pembaginya dibalik. Kita dapatkan M2 nya sama dengan negatif 2. Jawabannya D. Lanjut. Persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 2 dan memiliki gradien negatif 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumus mencari persamaan garis yang melalui sebuah titik dan memiliki gradien M. Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 nya negatif 2, kita kurung, sama dengan M nya negatif 4 kali X dikurangi X1 nya 5. Y ditambah 2 sama dengan negatif 4 kali X negatif 4X. Negatif 4 kali negatif 5 sama dengan positif 20. Sehingga Y sama dengan 2 nya kita pindah ruas, negatif 4X ditambah 20 dikurangi 2. Y sama dengan negatif 4X ditambah 18. Kita sesuaikan dengan opsi yang ada. Y
Negatif 4x nya kita pindah ruas ke kiri, ditambah 4x sama dengan 18. Jawabannya adalah D, Y ditambah 4x sama dengan 18. Kita lanjutkan, masih tentang membuat persamaan garis dari satu buah titik yang diketahui dan gradien yang diketahui. Kita masukkan saja ke dalam rumusnya, Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1, Y dikurangi Y1 nya 5 sama dengan gradiennya 3 kali X dikurangi X1 nya 2. Y dikurangi 5 sama dengan 3 kali X 3X dikurangi 3 kali 2 6. Y sama dengan negatif 5 nya kita pindah ruas, 3X dikurangi 6 ditambah 5. Y sama dengan 3X dikurangi 1. Jawabannya C. Y sama dengan 3X dikurangi 1. Kita lanjutkan persamaan suatu garis yang melalui dua titik 1,2 dan 3,4. Kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Kita masukkan Y dikurangi 2 dibagi 4 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Y dikurangi 2 per 2 sama dengan X dikurangi 1 per 2. Kalikan silang. 2 kali Y dikurangi 2 sama dengan 2 kali X dikurangi 1. Kita kalikan. 2 kali Y 2Y dikurangi 4 sama dengan 2 kali X dikurangi 2. Sehingga 2Y sama dengan 2X dikurangi 2 ditambah 4. Lanjutkan ke atas, sehingga 2Y sama dengan 2X ditambah 2. Kita sesuaikan dengan opsi yang ada. Ini kita bagi dengan 2. 2Y bagi 2Y sama dengan 2X dibagi 2X, 2 dibagi 2, 1. Sehingga jawabannya D. Lanjutkan persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 6 dan tegak lurus. Tegak lurus. Syarat dua buah garis tegak lurus adalah hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Sehingga M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi kita cari dulu gradien dari garis 3Y dikurangi 5X tambah 12 sama dengan 0. Kita gunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Kita masukkan nilai A nya negatif 5. A itu koefisien dari X. Hingga negatif 5 per B nya 3. Kita dapatkan gradien garis yang pertama adalah 5 per 3. Hasil kali kedua gradien tersebut negatif 1. Berarti kita masukkan 5 per 3 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga M2 sama dengan negatif 1 dibagi 5 per 3. Kita jadikan perkalian dibalik negatif 3 per 5. Ini gradiennya. Melalui titik 5, negatif 6, ya kita masukkan ke dalam rumusnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1.
Y dikurangi Y1 nya negatif 6 sama dengan gradiennya negatif 3/5 kali X dikurangi X1 nya 5. Y ditambah 6 sama dengan negatif 3/5 X ditambah 3. Negatif 3/5 kali negatif 5. Y sama dengan negatif 3/5 X ditambah 3 dikurangi 6. Sehingga Y sama dengan negatif 3/5 X dikurangi 3. Kita sesuaikan dengan jawaban yang diminta. Ini kita kalikan dengan 5. Keseluruhannya kita kalikan dengan 5. Sehingga Y sama dengan negatif 3/5 X dikurangi 3. Ini kita kalikan 5. Sehingga 5Y sama dengan negatif 3X dikurangi 15. 5Y ditambah 3X sama dengan negatif 15. Jawabannya B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Persamaan garis yang melalui titik negatif 6,3 sejajar dengan garis yang melalui titik 3,-7 dan titik 8,-6. Dua buah garis sejajar berarti M1 sama dengan M2. Gradiennya sama. Kita cari dulu gradien dari garis yang melalui titik 3,-7 dan 8,-6. Gradiennya sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan negatif 6 dikurangi negatif 7 dibagi 8 dikurangi 3. Negatif 6 ditambah 7/5. Gradiennya ketemu 1/5. M1 sama dengan 1/5. Berarti M2 juga 1/5. Kenapa? Karena kedua garis tersebut sejajar. Sehingga persamaannya sama dengan Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Kita masukkan Y dikurangi Y1 nya 3 sama dengan M nya 1/5 kali X dikurangi X1 nya negatif 6. Y dikurangi 3 sama dengan negatif 1/5 X ditambah 6/5. Ini kita kalikan. 1/5 kali 6. Ini keseluruhannya kita kalikan 5. Sehingga 5Y dikurangi 15 sama dengan negatif X ditambah 6. 5Y X-nya kita pindah ruas ke kiri jadi positif X sama dengan 6 ditambah 15. 15-nya kita pindah ke ruas kanan. 6 tambah 15 21. Sehingga kita dapatkan persamaannya 5Y ditambah X sama dengan 21. Jawabannya C. Baik, kita lanjutkan tentang persamaan linear dua variabel. Soal yang pertama, selesaian sistem persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 8 adalah X sama dengan A dan Y sama dengan B.
yang ditanyakan nilai A ditambah B. Kita gunakan metode eliminasi. Yang atas kita kalikan 3, yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. 2x kali 3 6x ditambah 9y sama dengan 36. Yang bawah 6x ditambah 4y sama dengan 16. Kita kurangi, 6x kurangi 6x 0, 9y dikurangi 4y 5y sama dengan 36 dikurangi 16 20. Kita dapatkan y sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kita masukkan nilai y ke dalam salah satu persamaan untuk mencari nilai x. 2x ditambah 3y sama dengan 12. 2x ditambah 3 kali y nya kita ganti 4 sama dengan 12. 2x ditambah 12 sama dengan 12. 2x sama dengan 12 kurangi 12. 2x 0, x nya ketemu 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan A, berarti A sama dengan 0 dan B sama dengan 4. A ditambah B sama dengan 4. Jawabannya D. Atau bisa juga kita gunakan cara seperti ini. 2x ditambah 3y sama dengan 12. 3x ditambah 2y sama dengan 8. Ini kita jumlahkan, berarti 5x ditambah 5y sama dengan 20. Ini kita bagi 5, sehingga x ditambah y sama dengan 4. X sama dengan A, Y sama dengan B, sehingga A ditambah B sama dengan 4. Jawabannya 4. Sama seperti cara yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Lenita membeli 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam potong dengan harga Rp164.000. Pipit membeli 3 kg ayam potong dan 2 kg daging sapi dengan harga Rp296.000. Jika harga 1 kg daging sapi dinyatakan X. Ini kita misalkan dulu. Daging sapi X. Ayam potong Y. Sehingga kita dapatkan dari kalimat yang pertama, Lenita membeli 1 kg daging sapi. Daging sapi tadi X. 1 kg daging sapi dan 2 kg ayam harganya Rp164.000. Ini dari kalimat yang pertama. Kemudian dari kalimat yang kedua kita dapatkan Pipit membeli 3 kg ayam Y, 3Y dan 2 kg daging sapi dengan harga Rp296.000. Sehingga kita dapatkan dua buah persamaan. Yang pertama X ditambah 2Y sama dengan 164.000. Yang kedua 3X ditambah 2Y sama dengan 296.000. Kita sesuaikan dengan jawaban yang disediakan. X ditambah 2Y sama dengan 164.000. Ini kita rubah, 2X nya kita pindah ke depan biar sesuai dengan jawaban yang disediakan. Sama dengan 296.000.
Berarti jawabannya adalah B. X ditambah 2Y sama dengan 164.000 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 296.000. Baik, kita lanjutkan masih tentang persamaan linear dua variabel. Soal yang ketiga. Usia Riani 2/3 dari usia Susanti. Ini kita misalkan dulu usia Riani R, usia Susanti S. Ini dari kalimat yang pertama ini kita dapatkan persamaan usia Riani sama dengan 2/3 dari usia Susanti. Ini persamaan yang pertama. Kalimat yang kedua, 6 tahun yang akan datang, jumlah usia mereka 42 tahun. 6 tahun yang akan datang. Berarti R ditambah 6, ini usia Riani, ditambah S ditambah 6 akan berjumlah 42 tahun. Ini kita sederhanakan dulu. R ditambah S ditambah 12 sama dengan 42. R ditambah S sama dengan 42 dikurangi 12. Sehingga R ditambah S sama dengan 30. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Nilai R dari persamaan yang pertama kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua. Sehingga R-nya ini kita ganti 2/3 S ditambah S sama dengan 30. Kita samakan penyebutnya. 2/3 S ditambah 3/3 S sama dengan 30. 5/3 S sama dengan 30. Sehingga S sama dengan 30 dibagi 5/3. Ini kita rubah menjadi perkalian, pembaginya dibalik. 30 dibagi 5, 6. 6 kali 3, 18. Kita dapatkan S 18. Nilai S ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama untuk mencari nilai R. Sehingga R sama dengan 2/3 kali S. S-nya 18. 18 dibagi 3, 6. 6 kali 2, 12. Sehingga S sama dengan 18 dan R sama dengan 12. Selisihnya adalah 18 dikurangi 12, ketemu 6 tahun. Jawabannya D. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.